Kami bekerja 100 hari ini boleh dibilang tanpa anggaran, ya, tanpa anggaran. Kemudian kami ya sebisa mungkin untuk melaksanakan program-program. Yang pertama, yang terdekat pada saat kami baru datang ke Jakarta itu adalah hari ulang tahun Kota Singaraja. Jadi kalau kami tidak dikuatkan oleh yang hadir di sini, ibu-ibu ini, pasti kita akan loyo, Bapak Ibu sekalian. Jadi pendamping-pendamping kami ini, Ibu Ketua PKK dan sekretarisnya memberikan dukungan baiknya bisa melaksanakan kegiatan walaupun anggarannya tidak dipasang pada APBD. Kita tahu bahwa kita tidak ikut dalam perencanaan APBD tahun 2025. Jadi itu yang menjadi pikiran berat kami pada saat kami baru menginjakkan kaki di Singaraja dari Jakarta. Di hadapan sudah ada beberapa hal yang terdekat, itu adalah hari ulang tahun Kota Singaraja atau KARE dapat kita laksanakan dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Jadi ini saksi hidupnya ada teman-teman, jadi ketua tim penggerak PKK yang bersama ini juga Ibu, kemudian sekarang juga Ibu Wakil yang selalu memberikan support kepada kami untuk bisa melaksanakan kegiatan di pemerintahan Kabupaten Buleleng. Kemudian yang mendesak tadi yang 100 hari, yang mendesak yang tadi saya sampaikan di hadapan itu sudah ada hari ulang tahun Kota Singaraja, Asungkara sudah bisa berjalan. Kemudian yang mendesak lagi sampah menjadi isu, bahkan isu internasional bahwa di penanganan sampah Bali dan Buleleng pada khususnya tidak tertangani dengan baik. Masyarakat masih mempunyai mindset berpikiran sampah itu dikumpulkan kemudian dibuang entah di mana. Jadi kami sudah membuat surat edaran khususnya kepada instansi pemerintah dan swasta agar yang namanya pengelolaan sampah berbasis kebersihan peraturan gubernur. Jadi kami lakukan dari tingkat pemantauan dan juga masing-masing instansi kita wajibkan untuk membuat yang namanya tebel modern untuk menampung sampah-sampah organik yang dihasilkan baik itu dari rumah tangga, kemudian dari instansi baik pemerintah maupun swasta yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi itu sudah kami lakukan. Tetapi secara terpadu dengan teknologi belum, karena itu memerlukan dana yang cukup besar. Nanti pengelolaan sampah secara terintegrasi ini mungkin akan dikoordinir dari pemerintah provinsi. Jadi ini ke depan masalah sampah, masalah lingkungan ini menjadi isu-isu yang sangat sensitif yang akan bisa kita eksekusi khususnya di Kabupaten Buleleng. Kami sudah melaksanakan gerakan serentak Buleleng bebas sampah minggu lalu yang kami canangkan di seluruh pantai yang ada di Kabupaten, seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Buleleng, dan ke depan juga nanti melalui Dinas Pendidikan kami akan mewajibkan kembali 1 jam untuk mereka diberikan pelajaran ekstrakurikuler tentang kebersihan, tentang sampah, tentang lingkungan. Menyita waktu 1 jam rasanya tidak terlalu berat. Nah, dulu kita
sering waktu saya masih SD, mungkin Pak juga semua mengalami pada saat hari Sabtu kita diminta untuk membawa sapu ember. Nanti mungkin tambah Pak dari tadi untuk tambahan muatan, mungkin setiap Sabtu anak-anak itu diberikan kesempatan untuk bersih-bersih lingkungannya, kemudian mengumpulkan sampah yang nantinya bisa membentuk karakter anak-anak itu untuk hidup bersih dan sehat. Nah, kemudian lampu yang kami pasang untuk penataan kota. Ini wajah kota. Ini ada dua yang menanyakan sekalian di Pak Frans. Jadi sekali lagi wajah kota Bapak Frans sudah lihat ide-idenya, udah? Belum lihat, coba ditanyakan lagi. Frans baru datang. Itu nanti wajah kota di titik nol ini. Coba ditanyakan lagi. Jadi kita bukan ngomong-ngomong aja, itu udah ada di idenya Pak. Jadi itu akan yang kita kerjakan. Ya, selain mempercantik dengan penambahan lampu-lampu tenaga surya. Jadi lampu tenaga surya ini tidak di seluruh kabupaten, tapi namanya juga penataan kota. Yang namanya kota itu ya seputaran kota Singaraja lah, gitu. Itu yang kita tata. Kawasan heritage dari Sukesade kemudian sampai di Pelabuhan Bureleng. Nah, karena ini yang 100 hari tidak mungkin saya kerjakan Pak. Ini akan bertahap, tapi tahun depan langsung kali yang penataan titik nol dan kawasan dari Jatuh Sepatu itu sudah bisa kita selesaikan. Nah, untuk lampu sudah tender Pak, Kadis Perhubungan sudah ada yang pemenang. Sudah ada pemenang Pak Pras. Walaupun kita tidak punya uang, tapi saya bisa melakukan itu di Jalan Udayana dari timur sampai ke ujung barat. Kemarin karena kekurangan dana Pak Kadis PU, saya sampaikan nggak usah ragu-ragu, selesaikan semua supaya tuntas satu jalan dari ujung barat sampai ke dari ujung timur sampai ke ujung barat di Jalan Udayana. Kapan dipasang Pak Kadis? Berapa? 27. Oh, dalam 27 Juli sudah selesai Pak, sudah terang nanti, nah, ya, sudah sesuai dengan estetika. Ya, saya cek nanti Pak. Nah, nanti cek ya. Nah, Fran dari pengawas di sana. Ya, sebelah perlu dari Mandor. Ya, ya teman-teman yang awasi. Ya. Nah, kemudian saya juga sudah melakukan surat edaran agar kota ini tidak gelap gulita. Jadi setiap instansi pemerintah, swasta, kami menghimbau untuk memasang lampu di depannya, lampu hias. Ini kan terkesan kota Singaraja itu kotanya kota mati kalau malam. Apalagi kita lihat lewat di mana, di Jalan Diponegoro. Nanti itu juga akan kita tata sehingga sampai di Kabupaten Buleleng, sehingga nanti betul-betul ada cahaya dari kota Singaraja yang nanti akan menerangi seluruh wilayah yang ada di Bali. Kita kira-kira begitu Pak Frans. Ya, jadi bukan belum bekerja kita menata wajah kota, tapi ada proses-proses yang harus dilalui. Tidak boleh kalau saya sendiri nggak apa-apa Frans, saya langsung pasang. Tapi kan kita mempergunakan uang rakyat yang pemakainya juga harus melalui sebuah prosedur, ya. Jadi itu sudah dilakukan. Kemudian ini berapa hari ya? Ini ibu-ibu Pak Wakil berapa hari tidak tidur? Kalau saya sih terlalu sering tidak tidur. Jadi kadang-kadang ada pikiran juga. Kalau itu belum selesai, itu belum selesai, tapi kita bisa bekerja walaupun tidurnya fit, tapi ibu-ibu berikan suplemen untuk bisa bekerja melayani masyarakat Kabupaten Buleleng. Tadi Pak sekali lagi bukan seremonial saja, kami diminta hadir seperti kemarin ada beberapa kegiatan yang besar yang memang ya wajib kami hadir di tengah-tengah masyarakat
Karena upacara apa? Upacara Ngaben Sedaya atau Ngaben ke 6 bulan. Dan ini merupakan program juga prioritas bagi kami dengan Pak Wakil Bupati. Jadi ke depan itu kegiatan pengabenan sedaya, pengabenan 3 bulan kita akan berikan subsidi setiap tahun. Kemudian di adat juga demikian. Untuk memperkuat program kami di bidang pelestarian adat, agama, seni, tradisi, dan budaya. Itu. Jadi demikian, kalau tidur dan tidak bisa tidurnya, ini ibu-ibu ini sudah hadir ya. Jadi Ibu Ida Ayu Wardani, kebetulan dokter yang bisa merawat saya sampai sekarang. Ibu Herma yang sudah merawat, katanya juga Pak Wakil Bupati sudah jarang sekarang makan di luar, ya makan di rumah untuk dapat ini makanan sehat. Kalau makan di luar pasti tidak sehat, banyak SG-nya. Saya juga seret karena 3 hari ini makan terus makan diundang makan. Tidak tahu ternyata banyak mengandung penyedap. Tapi kalau di rumah dijamin makanan itu jarang ke MSG atau penyedap. Kemudian pelayanan ambulan gratis, ambulan jenazah gratis ini. Sementara saya sudah sampaikan. Sementara kita masih Pak Direktur ya, masih di rumah sakit RSUD kita. Dan masalah pendidikan yang 375 orang ini, bukan 400 ya Pak, 375. Kemudian dinas pendidikan kemarin yang sudah di SS itu sebanyak 352 itu di SS, dan saya hadir saat itu. Kebetulan saya seorang dokter, jadi tahu bahwa anak ini normal apa tidak dari segi kemampuan intelektualnya. Jadi mungkin ada foto saya lihat itu memangnya ada yang muka mengoleh. Kalau muka mengoleh itu biasanya IQ-nya itu jauh di bawah itu, mendekati ideal. Nah, karena kita semua di sini, sekolah kita, SMP kita adalah sekolah inklusi, jadi normal dan tidak normal semua diterima. Sebenarnya mereka harus ke sekolah yang memerlukan khusus. Nah, SLB. Tapi kalau ke SLB orangnya normal, cuma IQ-nya boleh tidak IQ jongkok, mereka akan malu. Makanya mereka harus perlu bimbingan itu. Ya, Pak, sini ada. Jadi hanya kalau tidak salah ya, 85% masih normal, masih bisa. Hanya 15% yang memerlukan perhatian khusus, bimbingan khusus. Dan ini kita sudah bekerjasama dengan pihak Uniksa untuk mengadakan pendampingan. Jadi satu anak didampingi oleh satu mahasiswa Fakultas Pendidikan Universitas Ganesha. Ini sudah terlaksana. Kemudian bimbingan, kemudian asesmen oleh kelompok psikolog. Ini sudah sangat akurat sekali, sehingga yang betul-betul memerlukan nantinya mungkin 1,3% dari 375. Itu yang sangat berat. Dan kemarin juga ada, karena saya industri saya, yang taman SMP atau taman SD harus bisa baca tulis, harus bisa. Tapi kalau tidak bisa, misalkan IQ-nya misalkan idiot, kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa memberikan bimbingan untuk perilaku sehari-hari, untuk memberikan keterampilan. Kita tidak bisa karena kemampuan mereka itu, ya anak-anak ini yang 1,3% ya, 1,3% tidak bisa diapa-apakan. Mereka itu Down syndrome atau mongoloid. Mungkin pernah dengar ya, Down syndrome itu. Jadi kumpulan gejala-gejala karena ketidakmampuan inteligensinya, otaknya untuk menerima baik itu kegiatan sehari-hari maupun apalagi kegiatan baca dan menulis dan apalagi begitu. Gitu. Jadi 1,3% ini
Nah ini yang perlu nanti kita carikan jalan keluar, apakah harus ada sekolah SLB ataukah memang bimbingan khusus dari sekolah. Kemudian ketidakmerataan guru, banyak yang guru yang terdidik itu di media sosial ya. Nah, di media memang kita masih banyak kekurangan guru, tapi kita sudah bentuk yang namanya nanti P3K, sehingga nanti tenaga P3 yang P3K status guru yang sudah ditempatkan di sekolah tidak boleh pindah, tidak boleh, wajib dia di sekolah yang mengusulkan. Itu kebijakan kami. Tetapi kalau tidak merata, sekali lagi bahwa kepala daerah boleh memindahkan guru-guru P3K walaupun baru 1 tahun. Kalau belum 1 tahun tidak boleh. Saya sudah sampai ke Jakarta menanyakan hal ini untuk mencari jalan keluar ketidakmerataan tenaga-tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Buleleng ini. Jadi kita kekurangan guru 1062. Pak Wakil sudah mencatat semua, sehingga ke depan kebutuhan guru-guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita langsung harus bisa kita penuhi. Jadi yang kemarin itu viral itu memang saya inginnya kita ada kenaikan IPM, indeks pembangunan manusia khususnya di bidang pendidikan. Saya mempunyai cita-cita untuk menaikkan rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah walaupun sudah tinggi, tetapi kita masih berada di peringkat lebih bawah dari teman-teman yang lain yang ada di Provinsi Bali. Ini karena ada survei IPM ini, berketemulah dengan anak-anak yang tidak bisa baca tulis. Mungkin di kabupaten lain atau di provinsi lain banyak ada masalah. Cuma kemarin kita bertemu dengan Komisi 5 DPR RI, mereka juga menyampaikan begitu. Ini syukurnya Buleleng bisa terekspos, sehingga perhatian dari DPR RI sampai provinsi juga terfokus masalah pendidikan Kabupaten Buleleng. Dengan begini kita akan diberikan bantuan langsung kali. Jadi ini juga untuk meringankan beban kami di nantinya untuk membuatkan peta pendidikan di Kabupaten Buleleng. Kemudian apa lagi? Mutasi. Kita udah rancang, ya. Nanti kalau mutasi saya sampaikan di sini sama teman-teman semua bocor halus nanti. Jadi kan kalau mutasi ini sesuatu yang sangat sakral, jadi ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Kalau Pak Sekda sih sudah jangan lagi. Kita dari Sekda kan? Yang tanya dulu dari Sekda. Kan dari Sekda kan? Oh masih Sekda. Pak Asisten 1 masih juga asisten. Pak Asisten 3 masih asisten. Ibu Asisten 2 PLT masih PLT. Pak Kadis PU masih PU. Pak Gunawan masih Kadis PU. Pak Arya masih naik. Tidak, kalau kita kan terhadir. Kalau ini kan Arya kan. Kadis. Kasar Pol PP. Dr. Arya masih di RSUD. Pak Surya masih di Servis. Nah ini PRT Kepala Dinas. Masalah mutasi ini masalah yang sangat sakral, hingga nantinya pejabat-pejabat yang akan dilantik paling dikasih tahunya malam hari sebelum pagi hari pelantikan. Jadi supaya tidak tidur malamnya. Nah, maaf, kalau ada begini. Yang kemudian masalah moral. Kami sudah mudah menyampaikan Pak. Penilaian itu nanti berdasarkan PDLT namanya, prestasi, dedikasi, loyalitas dan yang tidak tercela. Jadi terima kasih. Saya kemarin ada yang viral itu
dan Pak Gubernur sampaikan mungkin ya saja ya terjadi di provinsi dan di kabupaten lain. Saya sampaikan selalu kepada pejabat-pejabat saya untuk pertama itu saya bekerja dengan prestasinya, kemudian berdedikasi, loyal pada pimpinan, kemudian tidak tercela, artinya moralnya baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, walaupun nol, jadi tidak ada APBD, kita bisa melaksanakan kegiatan Hari Ulang Tahun Kota Singaraja yang sebentar lagi juga Lovina Festival juga kita tidak mempergunakan APBD sama sekali, dan bulan depannya lagi saya akan menghidupkan kembali yang namanya Budaya Festival yang komandannya adalah Pak Sekda. Jadi saya berikan tugas Pak Sekda untuk kembali membangkitkan Budaya Festival. Karena saya tahu yang pertama juga Pak Sekda jadi penanggung jawab. Sekarang untuk mengembalikan itu Pak Sekda lagi menjadi penanggung jawab untuk suksesnya Budaya Festival. Dan Pak Sekda sudah siap ya kemarinnya, sudah rapat-rapat. Jadi karena Budaya Festival ini pasti akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Buleleng. Yang tadi bisik-bisik adalah Budas sudah jawab kan, Buleleng Festival tahun ini kita akan laksanakan hampir bersamaan dengan perayaan 17 Agustus. Demikian juga 17 Agustus walaupun nol, sekali lagi kita akan tetapkan perayaan 17 Agustus, ada jalan-jalan, ada pesta rakyat dan sebagainya, itu tetap kita akan lakukan di tahun 2025. Informasi ada itu supaya dapat, tapi terus terang rapot semua eselon 2, 3 dan 4 itu sudah ada di tangan saya. Rapotnya semua, rapotnya, wajahnya, rekam jejaknya itu semua sudah ada. Jadi jangan khawatir. Yang nantinya kalau misalkan ASN itu kan mengabdi untuk birokrasi. Salah satu penghargaannya itu kan nanti misalkan mereka bisa mendapatkan jabatan karena sesuai dengan pengabdiannya. Tetapi sekali lagi itu sudah ada asesmennya, laporan sudah ada. Sistem meritokrasi, dan ada satu lagi Pak Robin yang namanya SIMATA, Sistem Manajemen Talenta. Ini pun juga semua sudah ada datanya. Jadi karena Kabupaten Buleleng sudah berkomitmen mempergunakan sistem meritokrasi dan SIMATA ini untuk jenjang, untuk ASN yang akan melakukan jenjang kepangkatan yang lebih tinggi. Jadi komitmen itu sudah jalankan, tetapi ada beberapa mungkin dari OPD yang akan dibuka lelang, tidak banyak, mungkin 1 atau 2 yang dibuka lelang yang memang kita harus memerlukan talenta-talenta atau kandidat-kandidat yang bisa nanti bisa menjadi pembawa di bagian atau di OPD yang bersangkutan. Nah, untuk yang kita berdua, jadi kami berdua dengan Pak Deddy Supriyatna, dulu 10 tahun saya juga ngomongin ya, Pak Agus Suraya. Memang ada nggak? Jadi kalau saya orangnya nggak pengen ribut, tapi kalau saya diajak ribut saya akan bikin ribut, seribut-ributnya. Nah, jadi ini kami juga hadir di sini sekarang dengan ibu-ibunya. Ini menunjukkan bahwa kami memang harmonis. Bahkan semalam Pak Wakil saya ajak begadang. Kalau saya sering begadang, tidak bisa bangun pagi. Akhirnya badannya lemes, kepalanya pusing.
Karena baru pertama kali saya ajak begadang, kalau tidak biasa ajak begadang. Terus jam 12 ya, mungkin jam setengah 1. Ya sekali-sekali. Ini pun juga kami dengan masing-masing pasangan gitu. Nggak pakai pasangan yang lain ya. Jadi jamin lah gitu. Karena kita sudah jadi kita sudah tahu lama. Kemudian kawasan Singaraja Heritage, ini masalah biaya dan pengelolaannya. Jadi Bang, kita izin dengan Bang, izin dengan Bang. Jadi memang ini program kita semua. Kami programnya untuk ke depan untuk menata kawasan heritage dari Sukasari sampai di Pelabuhan Buleleng. Ya, kemudian yang pertama mungkin kawasan heritage dari Catus Pate sampai di titik 0. Titik 0 dulu kita. Saya ingin mengembalikan kantor bupati sekarang itu seperti dulu. Jadi pintu masuknya dari Tugu Sungai. Jadi tidak lagi melalui punggung atau melalui muka, tapi melalui depan. Karena sekarang terkesan menurut teman-teman ya yang datang ke Buleleng, terkesan itu kantor bupatinya tidak lama, tidak mau menerima tamu. Kenapa? Memperhatikan terus pintu depan. Ini yang kembalikan, karena kalau dulu yang namanya masih guest house itu pintu masuk keluarnya itu alur masuk keluarnya itu dari depan. Itu tangga itu tidak ada. Jadi nanti itu saya kembalikan Pak Kadis itu sudah ada, dan bahkan saya sudah berikan foto-foto guest house zaman dulu. Gitu.